Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Suhaimi, NIM 25211107. Sini saya ingin menjelaskan latar belakang dari makalah saya, yaitu perkembangan dunia teknologi informasi pada saat ini sangat berkembang pesat. Hampir semua aspek kehidupan menggunakan layanan dan internet. Dari yang awalnya menggunakan jaringan kabel, sekarang sudah berkembang dan adanya teknologi tanpa kabel atau yang lebih dikenal dengan Wi-Fi. Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal atau LAN. Namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinkan seorang dengan komputer kartu nirkabel atau wireless card atau personal digital assistant untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan titik akses atau dikenal dengan hotspot terdekat. Secara teknis, operasional atau Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat LAN. Dengan kata lain, Wi-Fi adalah sertifikat merek dagang yang diberikan pabrikan kepada perangkat telekomunikasi yang bekerja di jaringan LAN dan sudah memenuhi kualitas kapasitas interkoneksi dipersyaratkan. Tanpa disadari, menjamu akses melalui internet, koneksi Wi-Fi telah menjadi dilema tersendiri dan seperti tertentu, namun yang menjadi pesan terletak pada pengaruh Wi-Fi tersebut. Samping keuntungan yang diperoleh, banyak hal-hal yang negatif timbul dari kebutuhan Wi-Fi. Dan kita masuk ke untuk apa saja yang dibahas dalam makalah saya, yaitu memahami apa itu teknologi Wi-Fi, spesifikasi Wi-Fi, keamanan pada jaringan Wi-Fi, dan komponen utama teknologi jaringan Wi-Fi. Kita masuk ke teknologi Wi-Fi. Teknologi Wi-Fi adalah bagian atau daerah atau wilayah yang terkoneksi jaringan internet tanpa kabel. Wi-Fi istilah populer untuk jaringan wireless tanpa kabel dan frekuensi tinggi. Wireless network adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan media penghantar gelombang radio atau infrared. Saat ini sudah semakin banyak outlet atau lokasi tertentu yang menyediakan layanan wireless network, sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan akses internet tanpa kabel. Frekuensi yang digunakan pada radio untuk jaringan komputer biasanya menggunakan frekuensi tinggi, yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan penggunaan infrared umumnya hanya terbatas untuk jenis jaringan yang hanya melibatkan 2 buah komputer saja, atau disebut point-to-point. Hal ini menyebabkan infrared tidak sepopuler gelombang radio. Adapun Wi-Fi itu sendiri adalah sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Sebuah alat yang dapat memakai Wi-Fi seperti komputer pribadi, konsol permainan video, telepon pintar, tablet, dan pemutar audio digital dapat terhubung dengan sumber jaringan seperti internet melalui titik akses jaringan nirkabel. Titik akses atau hotspot seperti itu mempunyai jangkauan sekitar 20 meter di dalam ruangan dan lebih luas lagi di luar ruangan. Cakupan hotspot mencakup wilayah seluas kamar dengan dinding yang membloki gelombang radio atau beberapa mil persegi. Ini bisa dilakukan dengan memakai beberapa titik akses yang saling tumpang tindih. Wi-Fi adalah merek dagang. Wi-Fi Alliance adalah merek untuk produk-produk yang memakai keluarga standar IEEE 802.11. Hanya produk-produk Wi-Fi yang menyelesaikan uji coba sertifikat interproduksi Wi-Fi Alliance yang boleh memakai nama dan merek dagang Wi-Fi sertifikat. Adapun spesifikasi Wi-Fi, Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.11a. Ini adalah sebuah teknologi jaringan nirkabel yang merupakan pengembangan Outgoing Frequency Division Multiplexing (OPDM) yang mengizinkan data itu secara paralel dalam subfrekuensi. Penggunaan OPDM memiliki keunggulan resistansi terhadap interferensi dengan gelombang lain. Tentunya peningkatan output standar ini selesai diratifikasi pada tahun 1999. Lanjut ke
802.11b merupakan pengembangan dari standar AEE 802.11 yang asli yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan hingga 5,5 Mbps atau setara dengan 11 Mbps, tetapi menggunakan frekuensi 2,4 MHz dikenal juga dengan AEE 802.11. Pada praktiknya, kecepatan maksimum yang dapat diraih oleh standar AEE 802.11b mencapai 5,9 Mbps pada protokol TCP dan 7,1 Mbps pada protokol ODP. Mode transmisi yang digunakan adalah DSSS. Lanjut ke 802.11g, sebuah standar jaringan kabel yang bekerja pada frekuensi 2,45 GHz dan menggunakan metode modulasi OFDM 802.11 yang dipublikasikan pada bulan Juni 2003, mampu mencapai kecepatan hingga 54 Mbps pada pita frekuensi 2,45 GHz. Sama seperti halnya AEE 802.11 biasa dan AEE 802.11b, standar ini menggunakan modulasi sinyal OFDM sehingga lebih resisten terhadap interferensi dari gelombang lainnya. Yang terakhir yaitu ada 802.11n, merupakan sebuah perubahan standar jaringan kabel 802.11 2.007 IEEE untuk meningkatkan throughput lebih dari standar sebelumnya, seperti 802.11 serta 802.11g, dengan peningkatan data rate maksimum dalam basic OSI dan 54 bit ke maksimum 600 bit dengan memakai 4 ruang aliran di lebaran saluran 40 MHz. Masuk ke materi selanjutnya yaitu keamanan pada jaringan WiFi. Itu jaringan WiFi ada MAC filtering. MAC filtering itu adalah maupun router biasanya difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. Hal ini sebenarnya tidak banyak membantu dalam pengaman komunikasi wireless karena MAC adalah sangat mudah di spoofing atau bahkan dirubah tool config-nya. Pada OS Linux atau Unix atau beragam tool seperti North Utilis, Regedis MAC pada OS Windows dengan mudah digunakan untuk spoofing atau mengganti MAC address-nya. Masih sering ditemukan WiFi di perantauan bahkan ISP yang biasanya digunakan oleh warnet yang hanya menggunakan proteksi MAC filtering. Yang kedua ada keamanan website equivalent privasi. Web merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Ada suatu metode pengamanan jaringan kabel disebut juga dengan Secure Authentication. Secure Authentication adalah metode autentifikasi yang membutuhkan penggunaan web. Enkripsi web menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang berikan access point ke klien. Jangan dimasukkan klien untuk menuju access point web mempunyai standar 802.11b. Yang terakhir itu ada WPA VSK atau WPA 2 VSK. WPA merupakan teknologi keamanan sementara diciptakan untuk menggantikan kunci web. Ada dua jenis yakni WPA personal atau PSK dan WPA radio. Saat ini yang sudah dapat di-crack adalah WPA PSK, yakni dengan mudah menggunakan metode brute force attack secara offline. Brute force dengan menggunakan mencoba banyak kata dari suatu kamus. Sekarang ini akan berhasil jika passphrase yang digunakan tersebut memang terdapat pada kosakata yang digunakan. Untuk mencegah adanya serangan terhadap keamanan wireless menggunakan WPA PSK, gunakanlah passphrase yang cukup panjang. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu komponen utama jaringan WiFi. Sini ada access point, suatu perangkat dalam jaringan komputer yang bisa menciptakan jaringan lokal dari kabel atau WLAN wireless local area network. Access point akan dihubungkan dengan router hub switch melalui kabel Ethernet dan memancarkan sinyal WiFi di daerah tertentu. Untuk bisa terhubung dengan jaringan lokal yang sudah dikonfigurasikan tersebut, perangkat harus melalui access point. Yang kedua ada wireless LAN device, suatu jaringan komputer yang menggunakan suatu gelombang yang menjadi alat untuk mentransfer data. Gelombang yang digunakan adalah gelombang radio. Seluruh informasi yang ada dikirim menggunakan radio antara satu komputer dengan komputer lainnya. Yang ketiga ada mobile desktop. Mobile computing merupakan kemajuan teknologi komputer seiring
disebut sebagai mobile komputer. Mobile komputer dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel, nirkabel. Yang terakhir ada internet LAN, jaringan yang masuk ke dalam kategori LAN atau jaringan area lokal. Sistem komunikasi yang dibangun dengan Ethernet akan membagikan arus data ke dalam frame. Pada masing-masing frame terdapat alamat, tujuan, dan sumber data. Saya ingin membacakan kesimpulan yang dari materi tadi. Sebenarnya yaitu teknologi WiFi adalah bagian atau daerah atau wilayah yang terkoneksi jaringan internet tanpa kabel. WiFi adalah sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar dan data secara nirkabel. Saat ini ada 4 variasi dari WiFi, yaitu ada 802.11, 802.11b, 802.11g, dan 802.11n. Komponen utama teknologi jaringan WiFi ada access point, wireless LAN device, mobile, dan internet LAN. Sekian review makalah yang saya buat. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.